Materi pengorbanan dan nizam jemaat. Gerakan pengorbanan Tahrik Jadid. Memahami gerakan Tahrik Jadid. Saya melihat bumi menjadi licin di bawah kaki kaum Ahrar. Mereka mengatakan akan melenyapkan Ahmadiyah dari muka bumi. Akan tetapi Allah Ta'ala telah memberitahu saya sebuah rancangan yang dengan rancangan itu jemaat Ahmadiyah akan tersebar ke seluruh pelosok negeri di seluruh dunia. Dan tidak akan ada seorang pun yang dapat menghancurkan rancangan ini. Rancangan yang dimaksud adalah gerakan pengorbanan Tahrik Jadid. Hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaat telah berdiri di 208 negara. Sebanyak 13.000 buah lebih masjid telah dibangun dan 740 misi penyebaran Islam telah didirikan. Hingga saat ini sebanyak 250 mubalik sedang bekerja di seluruh dunia. Termasuk di antara mereka adalah 50 orang mubalik yang non-Pakistani. Mubaraklah bagi mereka yang telah ikut ambil bagian sebanyak-banyaknya dalam perjanjian Tahrik Jadid ini. Karena nama mereka akan selalu hidup dalam sejarah Islam dengan hormat dan harum. Kelak mereka akan mendapat tempat terhormat di singgasana Tuhan, karena mereka telah bersedia menerima kesulitan demi kesulitan untuk memperkokoh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pemelihara mereka, dan oleh karena itu dunia akan terang benderang. Yang tadi adalah sabda Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu, dikutip dari Al-Fazl tanggal 18 Mei 1968. Tahrik Jadid. Pendahuluan. Pada tahun 1934, Majelis Ahrar, sebuah kelompok yang sangat anti kepada Jemaat Ahmadiyah, mulai melancarkan tindakan hasutan untuk menentang Jemaat Ahmadiyah dan mendeklarasikan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti melakukan upaya-upaya mereka sebelum mereka berhasil melenyapkan Jemaat Ahmadiyah dari muka bumi. Demikian hebatnya aksi Majelis Ahrar ini, sehingga bagi sebagian anggota jemaat, aksi dan rencana mereka itu cukup membuat ketakutan dan mengkhawatirkan. Dalam merespon aksi serangan ini, Hadrat Muslih Maud, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah-khutbah Jumat yang sangat menenangkan para anggota jemaat, yakni khutbah tanggal 9, 23, dan 30 November serta tanggal 7 Desember 1934. Di antaranya beliau radhiyallahu anhu menyampaikan kabar suka tentang sebuah program yang dengan program mana orang-orang yang berupaya menghancurkan jemaat akan mengalami kegagalan dan jemaat akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu bersabda, "Bahkan seandainya pun kalian semua meninggalkan saya seorang diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan bagi saya pertolongan-pertolongan dari sumber-sumber yang tersembunyi. Tidaklah mungkin apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beritahukan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam, yaitu tentang sebuah rencana yang mengenainya beliau telah ungkapkan kepada saya, bahwa rencana tersebut tidak akan sempurna. Rencana tersebut telah ditakdirkan akan sempurna, bahkan sekalipun semua orang meninggalkan saya. Seandainya semua orang mungkin meninggalkan saya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun dari langit dan akan menyempurnakan pembangunan rencana tersebut." Saya melihat bumi menjadi licin di bawah kaki orang-orang Ahrar.
Mereka mengatakan bahwa mereka akan menghapuskan jemaat ini dari muka bumi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberi kabar suka kepada saya tentang sebuah rencana, dengan rencana mana jemaat ini akan tersebar ke seluruh negara di dunia. Dan tidak akan ada seorang pun yang dapat menghancurkan rencana ini. Tujuan gerakan Tahrik Jadid. Tujuan pencanangan gerakan pengorbanan Tahrik Jadid ini ialah untuk mengumpulkan dana yang dengan itu misi Allah Subhanahu wa taala dapat disebarluaskan ke seluruh pelosok dunia dengan penuh kemudahan. Dikutip dari khutbah Jumat tanggal 27 November 1947. Sejak diserukannya program ini, maka seluruh anggota jemaat menyambut seruan ini, dan program ini pun memperlihatkan hasil yang membangkitkan semangat. Sejumlah besar tenaga volunteer jemaat dilatih untuk mengerjakan bermacam-macam pekerjaan di berbagai bidang yang telah diprogramkan oleh Tahrik Jadid. Berbagai literatur tentang tujuan, ajaran, dan keyakinan-keyakinan jemaat pun banyak diterbitkan. Segala sesuatu dalam jemaat pada ketika itu telah dipacu oleh suatu semangat hidup baru di bawah pengaruh dan berkah adanya gerakan baru program Tahrik Jadid. Hasil yang paling mencengangkan dan mengagumkan bagi semua orang berkat dari adanya gerakan Tahrik Jadid ketika itu dan hingga sekarang ialah: yang pertama, jaringan misi luar negeri secara progresif dari waktu ke waktu semakin menyebar luas ke berbagai negara di dunia hingga sudah hampir di seluruh wilayah di dunia. Yang kedua, misi Jemaat Ahmadiyah telah berhasil didirikan, atau sekurang-kurangnya misi pertabligan yang dilancarkan oleh gerakan Tahrik Jadid ini, baik melalui mubalik-mubalik maupun melalui literatur-literatur, telah berhasil menembus ke seluruh pelosok dunia. Berkah pengumpulan dana yang terus meningkat. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh gerakan pengorbanan Tahrik Jadid itu kemungkinan besar adalah berkah dari kenyataan bahwa pengumpulan dana gerakan pengorbanan Tahrik Jadid terus meningkat berlipat-lipat setiap tahunnya. Tahun 2006 misalnya, dari 27.500 rupiah meningkat menjadi 3,5 miliar rupiah dari 482.000 anggota jemaat yang ikut ambil bagian dalam gerakan pengorbanan Tahrik Jadid. Ini baru dari satu negara Pakistan saja, dan ini belum seberapa jika dibandingkan dengan semua peningkatan jumlah dana Tahrik Jadid yang terkumpul dari seluruh dunia. Variasi proyek Tahrik Jadid. Sekarang program Tahrik Jadid proyeknya semakin bervariasi. Tidak hanya terbatas pada proyek dakwah secara langsung saja, melainkan dalam bentuk proyek-proyek bermanfaat lainnya. Sekolah-sekolah, klinik-klinik, dan rumah sakit-rumah sakit telah didirikan di berbagai belahan dunia. Masjid-masjid dalam jumlah ribuan telah didirikan di seluruh benua di dunia. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, dana terus disediakan melalui gerakan pengorbanan Tahrik Jadid di seluruh dunia yang jumlahnya terus meningkat dari ribuan menjadi jutaan pound sterling. Cabang-cabang jemaat pun telah berdiri dan terus berkembang di lebih dari 200 negara di dunia. Di samping anggota-anggota yang tersiar baik dalam kelompok-kelompok kecil maupun kelompok besar yang tersebar luas di seluruh belahan dunia. Keberlangsungan program Tahrik Jadid. Program Tahrik Jadid ini pada awalnya hanya sebuah program temporer, yakni program yang direncanakan hanya akan diberlakukan sampai suatu waktu tertentu saja,
Akan tetapi, pada akhir 19 tahun usia program Tahrik Jadid ini, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, "Sekarang 19 tahun usia Tahrik Jadid sudah berakhir. Saya memutuskan bahwa gerakan pengorbanan Tahrik Jadid akan terus berlanjut selama hayat di kandung badan." Dikutip dari khutbah Jumat tanggal 27 November 1953. Kemudian beliau radhiyallahu anhu bersabda lagi, "Saya berharap bahwa gerakan pengorbanan Tahrik Jadid akan terus berlangsung hingga zaman yang tak terhingga. Sama seperti bintang-bintang di langit, demikian pula lah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keturunan Hadrat Ibrahim alaihissalam, 'Berikanlah pengkhidmatan kepada agama sebesar-besarnya.' Dan seperti itulah pengkhidmatan yang sedang dilakukan oleh gerakan pengorbanan Tahrik Jadid ini." Dikutip dari khutbah Jumat 22 Februari 1935. Pentingnya ambil bagian dalam gerakan Tahrik Jadid. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, "Walaupun saudara-saudara diberi kebebasan untuk ikut atau tidak ikut ambil bagian dalam gerakan pengorbanan Tahrik Jadid ini, akan tetapi jika seseorang dalam keadaan memiliki sarana untuk ikut ambil bagian dalam gerakan pengorbanan ini, akan tetapi ia tidak ikut ambil bagian di dalamnya dengan alasan bahwa khalifah pun telah mempersilahkan untuk ikut atau tidak, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban entah di dunia ini atau di akhirat kelak." Dikutip dari khutbah Jumat tanggal 9 November 1934. Menerima berkat ilahi. Sejak itu Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu telah menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh mereka yang ikut ambil bagian dalam gerakan pengorbanan Tahrik Jadid ini sebagai berikut. Tuntutan kedua saya di bawah gerakan pengorbanan Tahrik Jadid ini ialah bahwa anggota jemaat yang berkemampuan membayar 100 rupiah atau lebih, hendaklah ia membayar sebesar itu untuk gerakan ini, dan ia akan menjadi penerima berkat-berkat ilahi. Supaya para anggota yang kurang beruntung pun ikut serta mengambil berkat dari gerakan Tahrik Jadid ini. Maka saya mengizinkan kepada mereka, jika ia sanggup membayar 5 rupiah saja pun silahkan bayar. Dikutip dari Al-Fazl tanggal 29 November 1934. Setiap anggota jemaat harus menetapkan untuk dirinya sendiri janji pengorbanan yang akan diberikan untuk gerakan agung Tahrik Jadid ini. Namun demikian, dalam berbuat demikian hendaklah ia selalu ingat terhadap pentingnya Tahrik Jadid, makna kegunaannya secara internasional, dan terhadap sabda-sabda khalifah mengenai hal ini. Kriteria atau standar besar perjanjian Tahrik Jadid. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, "Jika seseorang berjanji akan membayar pengorbanan Tahrik Jadid yang jumlahnya senilai dengan separuh dari penghasilan bulanannya, misalnya, jika penghasilannya per bulan 100 rupiah, lalu ia berjanji akan membayar 50 rupiah, ini akan dianggap sebagai sebuah pengorbanan yang baik. Akan tetapi, jika seseorang berjanji akan membayar pengorbanan yang jumlahnya senilai dengan penghasilannya dalam sebulan, maka kami akan menganggap bahwa ia telah membebani dirinya dalam membuat perjanjian pengorbanan Tahrik Jadid ini." Dikutip dari khutbah Jumat tanggal 4 November 1953. Hadrat Khalifatul Masih ketiga radhiyallahu anhu bersabda, "Sejak dari permulaan, Tahrik Jadid adalah sebuah pengorbanan berdasarkan pilihan. Telah disebutkan bahwa pengorbanan Tahrik Jadid sekurang-kurangnya 1/5 dari penghasilannya per bulan. Akan tetapi jumlah ini bukanlah sebuah ketetapan." Dikutip dari laporan
Majelis Musyawarah tahun 1969. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu memikirkan banyak sekali keperluan-keperluan di seluruh dunia. Karena itulah beliau menginginkan agar jemaat ini mengumpulkan dana yang sebesar-besarnya untuk mempercepat penyebar luasan Islam ke seluruh dunia. Ketika mengambil perjanjian dari Khudam, beliau bersabda, "Perjanjian yang saya inginkan kalian lakukan ialah bahwa jika ada seorang Ahmadi di kampung atau kota kalian yang tidak ikut ambil bagian dalam gerakan pengorbanan Tahrik Jadid, maka kalian harus berupaya agar orang tersebut ikut ambil bagian di dalamnya. Lakukanlah hingga tidak ada seorang pun Ahmadi yang tidak ikut ambil bagian dalam gerakan pengorbanan Tahrik Jadid ini." Dikutip dari pidato pada Majelis Musyawarah Khudamul Ahmadiyah 23 Oktober 1950. Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaih bersabda, "Apapun yang dibelanjakan oleh Tahrik Jadid di jalan Allah dalam 1 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan buahnya lebih besar pada tahun berikutnya. Dan ini selalu berlangsung demikian secara terus-menerus dengan cara yang sangat menakjubkan. Semua peningkatan candah-candah adalah buah dari pengorbanan Tahrik Jadid. Jika orang-orang miskin di Kadian dan jemaat-jemaat di India tidak mengorbankan 1 atau 2 rupiah uang mereka dari hasil menjual kambing-kambing dan kain mereka, maka anggaran jemaat kita tidak akan pernah bisa mencapai jutaan seperti sekarang." Semua pengorbanan candah yang kita lihat sekarang di jemaat-jemaat Eropa, Amerika, Afrika adalah buah dari candah pengorbanan Tahrik Jadid yang telah dipersembahkan oleh orang-orang di masa awal dengan disertai doa yang sungguh-sungguh. Murid-murid Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah dari antara mereka yang ambil bagian dalam pengorbanan tersebut. Sungguh ada sebuah pemandangan yang sangat indah tentang kesalehan dan kebaikan yang mengenai hal itu akan sulit dijumpai dimanapun di dunia ini. Para pegawai miskin yang bekerja di kantor anjuman biasa menyisihkan beberapa bulan upahnya untuk dibayarkan sebagai pengorbanan Tahrik Jadid. Bahkan hingga sekarang pun, pemandangan seperti ini sedang terus berlangsung di seluruh dunia. Dan kita sedang menyaksikan peristiwa-peristiwa indah dari berkat-berkat Ahmadiyah. Namun itu semua bermula dari Kadian. Peran yang dilakukan oleh Tahrik Jadid dalam menciptakan semangat pengorbanan tidak akan pernah bisa dilupakan. Dikutip dari khutbah Jumat tanggal 25 Oktober 1985. Bagaimana dan berapa besar pengorbanan Tahrik Jadid? Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaih bersabda, "Filosofi Tahrik Jadid sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadrat Fadli Umar, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu ialah bahwa kita harus berupaya menyisihkan uang kita dengan cara apapun dan membayarkannya sebesar yang kita mampu di jalan Allah. Setiap Ahmadi harus melindungi dirinya dari dosa dan memohon ampun kepada Allah." Dikutip dari khutbah Jumat 5 November 1993. Jazakumullah ahsanal jaza.